Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dalam pelajaran fisika peminatan dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan lanjutkan gerak vertikal ya, gerak vertikal part 3 ya. Gerak vertikal part 1 dan part 2 sudah saya bawakan sebelumnya. Jika Anda belum nonton, ditonton dulu ya. Part 1, part 2, kemudian part 3. Dan sebelum saya mulai, yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan yang sudah subscribe, cukup di like. Dan jika perlu beri komen. Kita lanjutkan karena teorinya sudah, maka ini hanya soal review saja. Sebagai akhir dari part 3. Untuk supaya Anda melihat bagaimana soal dari SBMPTN, UM-UGM, atau soal-soal dari luar negeri. Di sini kita hanya akan memberikan 2 soal. Yang satu dari soal UM-UGM 2016. Dan satu lagi dari soal Amerika Graduate Record Examination Physics Test. Ya, mudah-mudahan dengan 2 soal itu Anda bisa melihat bahwa tanpa pemahaman yang mendalam terhadap gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal ke bawah, Anda tidak akan bisa membuat soal ini. Ya. Jadi soalnya sudah bukan soal standar. Kalau soal, sekali lagi, kalau sudah soal ujian masuk perguruan tinggi atau soal-soal dari luar negeri itu sudah jarang ada soal standar. Soalnya selalu merupakan gabungan antar konsep. Oke, kita buat soal pertama ya, soal ke-7 dari gerak jatuh bebas. Soal pertama untuk part 3 ini diambil dari buku penuntun belajar fisika kelas 10 ini. Sudah bisa dimiliki ya, tulisan saya. Isinya contoh soal, teori dalam bentuk peta konsep. Tapi peta konsep rumus ya, bukan peta konsep isi, tapi peta konsep rumus dalam bentuk rumus sehingga Anda langsung bisa melihat rumus-rumus, terutama rumus yang esensial. Kemudian diikuti langsung dengan contoh soal dan jawab yang sesuai dengan rumus tersebut, mulai dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Ya, diambilkan dari soal textbook yang dirubah sedikit sehingga angkanya mudah dihitung. Kemudian ada soal UN ya, yang sampai yang terbaru. Kemudian ada soal SBMPTN sampai 2019, UTBK 2019. Kemudian soal dari luar negeri ada NTU, NUS dari Singapura, STPM dari Malaysia. Kemudian soal dari Amerika, GRE dan SAT. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau di kelas 11 ditambah lagi dengan soal India, kelas 11 dan 12. Oke, dan kemudian akan banyak soal latihan dan bentuk MC, dan di belakang ada kunci jawaban ya. Jadi ada kunci jawabannya ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda buat kemudian cek jawaban Anda dengan kunci jawaban yang diberikan. Ada beberapa kunci jawaban yang salah ya, hanya ada beberapa ya. Nanti bisa kita betulkan. Oke. Sebuah bola bergerak jatuh bebas ya. Sebuah bola bergerak jatuh bebas ya. Jadi ini ada bola ya, ini ada bola di sini, ada bola misalnya. Bola. Taruhlah bola itu klip ini. Nah, ini ada bola ya. Ini akan bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Ini anggap aja tanah. Ini ketinggiannya H ya. Ketinggiannya H. Pada saat yang sama, bola yang lain dilemparkan vertikal ke atas dari tanah. Jadi pada saat yang sama, di sini ada bola dilemparkan ya ke atas. Jadi ini dilemparkan ke atas, pada saat yang sama ini jatuh. Sehingga suatu waktu mereka bertabrakan. Ya. Nah, yang ditanya pada saat bertabrakan, berapakah perbandingan antara kecepatan bola pertama dengan bola kedua? Ya, apakah A, B, C, D, dan E? Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini kalau kita gambarkan ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini bola pertama, dia jatuh bebas ya. Jadi ini jatuh bebas ini, GJB.
gerak jatuh bebas. Ya, kecepatan awal bola pertama 0. Jatuh bebas karena percepatannya sama dengan gravitasi. Kemudian kita ambil standar kita, acuannya di sini. Jadi bola pertama itu acuannya di sini, ya. Dan arah ke bawah positif. Karena dia gerak vertikal ke bawah, ya. Ketika bertabrakan, dia keadaan akhirnya di sini, bola 1. Ini adalah delta Y1. Positif juga, ya. Kemudian untuk gerak yang kedua, dia dari tanah, gerak vertikal ke atas. Nah, untuk gerak kedua ini, acuannya di sini. Jadi beda, ya, acuannya beda-beda. Ya, jadi arah ke atas kita tetapkan positif, karena ini ada arah ke atas, kan. Jadi V0-nya positif. Ya, V02 tentu ini, ya. Kemudian di sini V02-nya diketahui, ya. Jadi ini kalau ada gini berarti diketahui, ya. Kalau V02 ini diketahui, V0. Dia bergerak ke atas, percepatannya ke bawah, makanya min G. Akhirnya bola kedua tiba di sini pada saat tabrakan. Kemudian jarak antara bola 1 dan bola kedua itu H. Di sini disebut ketinggian, ya, ketinggian bola pertama. Kita sebut saja jarak, ya, jarak. Kemudian mereka dilepaskan pada saat yang bersamaan. Jadi waktu bola 1 sama dengan waktu bola 2. Jadi kalau bola 1 sudah bergerak selama T, bola 2 juga T. Nah, saat tabrakan berapakah rasio? Pada saat tabrakan tentu di sini ada kecepatan dari bola 2, kan? Di sini akan ada kecepatan bola 2. Akan ada kecepatan bola 2, ya. Dan di sini akan ada kecepatan bola 1. Ya, pada saat T, berapakah V1 per V2? Seperti itu, ya. Kira-kira gambarnya. Nah, ada dua cara penyelesaian ini. Jadi Anda jangan bingung, ada dua cara penyelesaian. Cara pertama menggunakan acuan bersama. Jadi acuan bola 1 dan bola 2 itu sama. Demikian juga dengan acuan arahnya sama. Jadi misalnya di buku ini, ya, di buku ini, ya, di buku ini itu diambil dengan cara acuannya bersama. Jadi acuannya itu dari tanah sini, ya. Kemudian arah ke atas plus, arah ke bawah min. Jadi nanti tentu ada posisi awal, kan? Posisi awal 1 itu adalah di atas plus H. Posisi awal 2 Y0-nya 0 karena dia berimpit dengan acuan. Kemudian ini kecepatan awalnya 0, nggak ada masalah. Percepatannya min G semua, ya. Karena semua ke bawah. Kemudian di sini V0-nya positif, ya. Pada saat tabrakan maka posisi akhirnya sama karena dihitung dari acuan bersama. Jadi Y1 sama dengan Y2. Itulah cara di buku ini. Nah, di sini saya akan menggunakan cara kita menjelaskan di gerak vertikal, di jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas, yaitu menggunakan acuan masing-masing. Jadi untuk yang bola 1 acuannya ini acuannya. Untuk bola kedua acuannya ini, ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah, arah ke bawah positif. Gerak vertikal ke atas, arah ke atas positif. Masing-masing, nggak ada masalah, ya. Nanti hubungannya di mana? Hubungannya kita ambil jarak. Jadi bukan perpindahan lagi, jarak. Delta Y1 tahu, ini sama saja dengan jarak, ya. Delta Y1 sama aja dengan jarak ini. Delta Y2 sama juga dengan jarak ini. Nah, jarak ini ditambah jarak ini itu sama dengan H. Ya, karena kita udah positifkan. Jadi nanti delta Y1 tambah delta Y2 akan sama dengan H. Itu hubungannya, ya. Jadi nanti hubungannya itu. Hubungan antara kedua gerak ini nanti adalah delta Y1 tambah delta Y2 sama dengan H. Nah, cara pertama ini menggunakan acuan bersama, silakan pelajari dari buku ini. Silakan pelajari dari buku ini, ya. Ada guru Anda yang senang dengan cara itu. Kemudian di sini saya pakai cara kedua. Nah, sekarang Anda bandingkan. Jadi tidak selalu ada satu cara. Itulah kurikulum 2013, ya. Kita harus berusaha cari beberapa cara. Nah, yang Anda pakai tentu cara yang paling Anda senangi dan mudah bagi Anda. Bisa aja cara itu panjang tapi bagi Anda mudah. Sementara ada cara pendek tapi bagi Anda susah. Jadi tergantung Anda, ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan kerjakan. Ya, karena di sini ada menceritakan tentang delta Y, hubungan delta Y, dan nanti yang ditanyakan kecepatan. Maka tentu rumus yang akan kita pakai ada dua, ya.
Yang pertama adalah rumus perpindahan. Untuk bola 1 dan bola kedua sama GLBB. Ya, jadi kita persamaannya GLBB semua. Kemudian rumus kecepatan. Ya, GLBB juga. Nanti hanya tinggal disubstitusi. Jadi nggak ada rumus yang dihafal. Ya. Oke, kita mulai. Dari yang pertama dulu ya. Ya, gerak bola jatuh bebas. Delta Y-nya yang ini ya, delta Y1 ya. Nih. V0, berapa kecepatan awalnya kalau gerak jatuh bebas? 0 kan? Jadi ini 0. Nah, ini 0. Tambah, ya arah ke bawah positif. Ini kan arah ke bawah positif definisinya ya. Ya ini, arah ke bawah positif. Jadi A-nya sama dengan G. Jadi A-nya ini G. Jadi hanya mengganti A dan G ini. Ya, ini juga sama, V0-nya 0. Hanya A-nya diganti G. Jadi nggak usah dihafalkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita masukkan yang diketahui. Boleh ya. Yang diketahui. Coba kita lihat di soal ya. Oke, jadi G dianggap diketahui sudah. Ya, sudah. Jadi G sudah dianggap diketahui. G dianggap diketahui. Oke. Nah, sudah. Sekarang ke bola kedua. Ya. Acuan bola kedua arah ke atas plus. Ya. Dan acuannya diambil dari sini. Ya. Bola 2 ini. Oke, rumusnya sama. V0T tambah setengah T kuadrat. V0 dianggap diketahui ya. V0 sama dengan V0. Kalau Anda lihat di sini ya. Bola kedua dengan kecepatan awal V0 dan jawaban dalam V0. Artinya V0 dianggap diketahui. Cuman dalam bentuk huruf. Nah, itu yang Anda nggak biasakan, biasanya main angka. Sehingga kalau huruf ya ini sudah dianggap diketahui ya. Ya, ini diketahui. Yang nggak diketahui T-nya. Jadi Anda lihat di sini yang nggak diketahui itu T. Di sini juga T. Kemudian A-nya Anda lihat hati-hati. Ini G-nya ke bawah arah ke atas plus, maka A-nya sama dengan min G. Ya, untuk gerak vertikal ke atas A-nya diganti min G, ya. A-nya ini diganti min G. Jadi nanti akan jadi min setengah GT kuadrat. Nah, G-nya dianggap diketahui. Jadi yang nggak diketahui itu cuma T. V2-nya V0 positif, A-nya min G ya, min GT. Nah, begini. Ini diketahui, ini juga diketahui. Yang nggak diketahui cuma T. Oke, ya. Nanti kita disuruh membandingkan V1 banding V2 ya. V1 banding V2. Oke. Berarti kita harus cari T kan? Karena V1 nanti ini ada T, V2 juga ada T. Kita harus cari T. Nah, kita tentu cari T dari hubungan ya. Dari hubungan. Delta Y2 ditambah delta Y1. Ya, kita udah bilang tadi bahwa H adalah jarak delta Y1 ditambah jarak delta Y2. Ya, jarak delta Y1 ini setengah GT kuadrat ya. Jadi ini tuh setengah GT kuadrat. Ini dianggap diketahui ya. Jadi yang nggak diketahui cuma T. Jarak delta Y2 ini. Ya. V0T min setengah GT kuadrat. Nah ini. Nah. Dari sini apa yang Anda dapat? Ya. Setengah GT kuadratnya bisa dicoret. Karena di sini plus, di sini min. Sehingga kita dapatlah H sama dengan V0T. H sama dengan V0 kali T. Nah, yang ingin dihitung T sekarang dapat ya. Jadi T-nya sama dengan H per V0. Ya, diketahui sekarang. Ya, sudah berhasil kita hitung. T-nya udah berhasil kita hitung. Ya, H sama dengan V0. Dengan demikian, kita sekarang bisa membandingkan ya. Langsung aja bandingkan, kemudian masukkan. Ya. V1 banding V2 ya. Jadi langsung bandingkan V1 dibanding V2. Ya. V1-nya adalah GT. V2-nya V0 min GT. Nah, gini ya. Oke. Jadi Anda masukkan sekarang. T-nya dimasukkan. Ya, jadi G. T yang ini H per V0. Diketahui sudah. H per V0 per V0 min G H per V0. Tinggal dilihat di kunci jawaban. Ya, tinggal dilihat di kunci jawaban. Oke.
Kunci jawabannya bilangan pecahan, tapi pembilangnya tidak boleh ada pecahan lagi. Penyebutnya pun tidak boleh ada pecahan lagi. Maka menurut matematika harus disamakan. Ini harus disamakan penyebutnya dengan fenol, ini juga harus dicembuhkan dengan fenol. Oke, yang pembilang nggak ada masalah. Selesai sudah ya. GH per fenol. Nah, yang penyebut, ini harus dibikin fenol. Ini mula-mula nggak punya penyebut fenol. Kalau dibikin fenol, ya berarti fenol kuadrat. Karena dikalikan fenol kan? Fenol kalikan fenol. Ini sudah ada penyebutnya, jadi tinggal min GH. Gini ya. Oke, jadi sama dengan tinggal dicoret yang sama. Fenolnya dicoret. Nah, dapatlah hasilnya GH per V0 kuadrat min GH. Ini ya. Jadi kalau Anda lihat jawabannya adalah GH. Ya, ini kalau nggak DE. V0 kuadrat min GH. Jadi E. Jadi jawabannya E. Jadi kalau Anda ngerti betul, soal itu bisa diselesaikan dengan efisien ya. Ya, jadi soal bisa diselesaikan dengan efisien. Kita ditanya V banding V ya, kita cari persamaan V. Kemudian yang ada hubungannya delta Y, kita cari persamaan delta Y. Hubungannya kalau ditambah sama dengan H. Dari situ kita dapat T, masukkan di perbandingan, selesai. Ya. Itu soal yang pertama. Saya harap Anda mengerti, jadi belajarlah secara detail ya. Jangan hanya belajar kulit-kulitnya aja. Kita lanjut ke soal kedua ya. Ini adalah soal ke-8 dari gerak vertikal. Soal terakhir ya. Jadi diambil juga dari halaman 79 buku penuntun fisika ini. Kelas 10. Ya. Soalnya dari Gray Physics Test. Gray Physics Test ya. Graduate Record Examination. Amerika ya. Oke, kita lihat soalnya ya. Dua bola. Nah, selalu kan gabungan ya. Ada dua bola. Ini bola pertama, ini bola kedua. Dilempar vertikal ke atas. Jadi dua-duanya dilempar vertikal ke atas. Pada saat yang sama. Jadi waktunya selalu sama. Dengan kecepatan awal masing-masing V1 20. Nah ini 20 ya. V01 ini 20. Yang satu lagi 24. Lebih besar. Ya. Gravitasi ingat 9,8 ya. Jadi gravitasi di sini 9,8. Ya, kemudian yang ditanya adalah jarak antara kedua bola pada saat bola pertama. Jadi bola pertama ini ya. Bola pertama pada ketinggian maksimumnya. Jadi ini bola pertama naik sampai ketinggian maksimum. Nah, tentu saja pada saat itu kita nggak tahu. Pokoknya ini naik juga atau turun kita nggak tahu. Yang penting begitu ini mencapai H di posisi tertinggi, bola kedua mencapai A. Ya toh, keadaan akhirnya. Nah, kita ditanya jarak antara kedua bola. Ya, jadi kalau kita lihat ini begini. Ya toh. Anggaplah delta Y2 lebih besar dari delta Y1. Ya, atau terbalik juga nggak ada masalah ya. Nanti tinggal dikurangi saja, diharga mutlakkan ya. Tapi anggaplah di sini delta Y2 lebih besar dari delta Y1. Maka yang ditanya selisih ini kan. Nah, ini yang ditanya. Jadi yang ditanya itu sebetulnya adalah delta Y2 dikurangi delta Y1. Ya. Kalau nanti negatif dipositifkan aja. Karena yang ditanya jarak kan. Ini kan kita asumsikan delta Y2 lebih besar dari delta Y1. Oke. Oke, apalagi yang diketahui. Nah, ini hati-hati di titik tertinggi. Itu artinya bola satu ini tidak naik lagi. Karena tidak naik lagi, maka di titik tertinggi kecepatan bola pertama 0. Ya. Pada saat T ya. Ini pada saat T, waktu di H. Ini tentu pada saat T. Pada saat T yang sama, bola kedua ada di titik A. Oke, berarti di sini sama dengan yang tadi. Ada dua persamaan yang harus kita olah. Kecepatan dan ketinggian. Ya, V dan delta Y. Ya, dan dua-duanya mengikuti rumus gerak lurus berubah beraturan. Ya. Jadi pertama tinjau bola pertama. Bergerak dari O ke H.
perpindahannya delta Y1. V0-nya V01 20. A-nya min G ya. A-nya min G ya. Jadi A ini min G. Karena arah ke atas plus kan. Arah ke atas plus. Sedangkan G ini ke bawah kan. Min. Oke, jadi kita masukkan sekarang untuk bola 1. V sama dengan V0 plus AT ya. V-nya berapa V-nya? Di sini ya. Titik tertinggi. Ya. Dari O ke H. Berarti V-nya 0 ya. 0. Oke. Sama dengan V0-nya 20. Min G kan? G-nya 9,8. 9,8 T. Jadi T-nya bisa dapat dihitung ini ya. T-nya bisa dihitung ini. 20 per 9,8. Nah, begini. Ya. Jadi bisa kita hitung. Ya, kalau misalnya tidak mau ada koma-koma boleh. Tapi nggak usah lah, biarin aja. Oke? Kemudian yang akan dibandingkan delta Y-nya. Ya. Delta Y-nya. Jadi bisa kita hitung juga. Kita hitung aja dari rumus hubungan ini. Supaya bisa langsung. Kalau ini langsung ini bisa. Ya. V-nya kan 0 kan. Ini kan V di H. Ini V di O. V di H kan 0 ya. Jadi ini 0. V di 0 ini. 20 kuadrat. Ya kan. Ditambah 2 A-nya min 9,8 kali delta Y. Nah, tentu delta Y-nya ini delta Y1. Nah, yang ini. Maka kita dapatlah delta Y1 sama dengan 20 kuadrat ya. 20 kali 20 dibagi 2 kali 9,8. Nah, begini. Ya, kalau kita mau bikin ini 9,8 juga 9,8, berarti 2-nya kita coret aja 10. Jadi 200 dibagi 9,8. Nah, delta Y1-nya udah ketemu. Ya kan? Sekarang tinggal cari delta Y2. Delta Y2 tadi T-nya sudah dapat nih. Jadi kita pakai rumus delta Y. Delta Y adalah gerak lurus berubah beraturan. V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk gerak vertikal ke atas, V0-nya V02 tentu ya. V0-nya V02 nih, 24. T-nya udah dihitung nih. 20 per 9,8. Terus A-nya nanti ke bawah, min G ya. Jadi A-nya diganti min G ini kan. Jadi dikurang setengah kali 9,8. Kali T kuadrat ya. Kali T kuadrat. Ini dikuadratin. Jadi kalau kita lihat 20 kali 20. 20 kuadrat itu kan. Ini kan 20 kuadrat kan. 20 kali 20 dibagi 9,8. Kali 9,8. Ya. Ya begini. Jadi tinggal 9,8 dicoret. Terus supaya sama ini penyebutnya 9,8 ini juga 9,8. Coret lagi ini 10. Jadi ini hasilnya 24 kali 20. Ya toh. Ini gampang sih ngitungnya, dihitung aja 480. Dikurangi, ini juga gampang hitungnya 10 kali 20 200. Dibagi 9,8. Jadi hasilnya adalah 480 dikurang 200, 280 ya. Dibagi 9,8. Nah, delta Y2 dapat, ini delta Y1 ini. Yang ditanyakan selisihnya kan? Ya, yang ditanya ini tadi kan, ini. Delta Y2 kurang delta Y1, ini yang ditanya. Ya, nanti kalau negatif dipositifkan aja. Oke. Kita hitung. Jadi delta Y2 dikurangi delta Y1 sama dengan delta Y2-nya 280 per 9,8 dikurangi 200 per 9,8. Maka kita dapat 80 per 9,8. Ya. Kita dapat 80 per 9,8. Nah, tinggal kita lihat jawabannya ya.
Oke, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Coba. Ini pasti lebih kecil dari 10 kan? Kenapa? Ya kalau 98 aja cuma 10. Ini lebih kecil dari 98 ya. Ini 80 ini kan lebih kecil dari 98 ya. 80 lebih kecil dari 98. Jadi jawabannya pasti lebih kecil 10 ya. Gak usah dihitung. Sekarang Anda lihat ini. Mana yang lebih kecil dari 10? Ini lebih besar dari 10, lebih besar dari 10, lebih besar dari 10, lebih besar. Yang lebih kecil dari 10 cuma E. Ya, jadi buat apa kita hitung itu? Pakai kayak anak SD dihitung 80 bagi 9,8. Ya. Kalau gugup bisa salah hitung itu. Jadi jawabannya E. Ini multiple choice. Ya. Jadi di soal multiple choice itu kita harus betul-betul memahami konsep dasarnya. Bukan hanya menghafal, tahu benar. Dan hindari untuk menghafal. Jadi Anda lihat ya, gerak vertikal ke atas itu ketinggian maksimum ada rumusnya. Saya sendiri nggak hafal. Buat apa kita hafal? Yang penting kita hafal pada waktu ketinggian maksimum tercapai, kecepatannya sama dengan 0. Kecepatan itu apa? V0 plus AT. Hanya min G dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tidak menghafal rumus terlalu banyak. Ya. Kemudian cara menghitungnya pun harus efisien. Ya, karena ini soal pilihan ganda. Kalau soalnya perkalian dan pembagian, maka kita akan dapatkan angka depan. Ya, kalau soalnya pembagian, kita akan dapat angka depan. Angka depannya kita lihat. Kalau soal perkalian, yang kita dapat angka belakang. Kan gitu. Dan sebagainya. Kemudian bagaimana menaksir jawaban. Ini sengaja dibuat sehingga pilihannya lebih kecil dari 10 hanya 1. Supaya siswa tidak perlu lagi menghitung seperti ini. Ini jadi 800 dibagi 98. Begini dihitung kan. 80 bagi 98 nggak bisa 800 bagi 9,88. Nanti yang konyol dia kalikan lagi, dia hitung sampai dapat ini. Nah, itu lebih konyol lagi itu. Anda akan habis waktu Anda menghitung. Padahal soal testing itu waktunya terbatas ya. Mungkin sekarang hanya 1 menit, 1,2 menit. Tentu soalnya dibuat sedemikian sehingga siswa yang ngerti strategi menghitung efisien, strategi memahami konsep dengan baik, hanya itu yang lulus. Siswa yang menghafal tapi tidak ngerti konsep dengan baik dan cara menghitungnya juga tidak ngerti secara matematik bagaimana yang cepat, itu pasti tidak akan lulus. Ya, dengan nilai tinggi maksud saya ya. Ya. Terima kasih, ini yang bisa kita berikan di gerak vertikal. Anda akan masuk habis ini dengan bagian yang lebih penting lagi, karena ini paling sering keluar di testing ujian masuk perguruan tinggi, yaitu gerak gabungan antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Itulah yang disebut dengan gerak parabola. Tapi hati-hati, di kompetensi dasar sudah disebut bahwa gerak parabola itu harus dianalisis secara vektor. Bukan lagi seperti waktu zaman saya sekolah, tidak pakai vektor. Ya, jadi sedikit analisis vektor Anda harus tahu. Terima kasih. Kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda dan belum subscribe, silakan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup di like dan jika perlu diberi komentar supaya kami bisa melayani Anda lebih bersemangat untuk menyediakan pembelajaran fisika, matematika, kimia di YouTube Martin Kanginan ini sebagai YouTube yang merupakan pembelajaran konsep yang terbaik. Diambil dari buku yang terbaik tulisan saya, baik matematika, fisika, dan kimia. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.